Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nabila Rahmanullah. Aku berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan suatu fenomena di negara kita yang tidak pernah habis-habis sampai saat ini, yaitu tentang diskriminasi. Namun, pada video kali ini, diskriminasi yang akan saya sampaikan lebih tepatnya lagi kepada diskriminasi dalam kebebasan bersuara. Menurut Oxford Dictionary, discrimination is the practice of treating somebody or a particular group in society less fairly than others. Yang kurang lebih maknanya adalah diskriminasi merupakan praktik memperlakukan suatu individu ataupun kelompok tertentu dalam sebuah masyarakat di mana dilakukan secara tidak adil dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa diskriminasi merupakan tindakan tidak adil. Lalu, apa sih diskriminasi dalam kebebasan bersuara itu? Diskriminasi dalam kebebasan bersuara itu merupakan suatu kondisi di mana suatu individu atau kelompok dibatasi haknya untuk berargumen, menyampaikan ide, informasi secara bebas. Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, seperti adanya ras, suku, gender, seksualitas, orientasi, agama, atau bahkan karena perbedaan sudut pandang mengenai sebuah politik. Di negara kita, negara Indonesia, diskriminasi memang menjadi permasalahan-permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini, terutama diskriminasi dalam kebebasan bersuara. Banyak sekali bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di negara kita dalam kebebasan bersuara, seperti sensor, diskriminasi pada hukum, pembungkaman, kekerasan pada jurnalis, dan sebagainya. Ya, bentuk diskriminasi dalam kebebasan bersuara kita yang pertama adalah sensor, di mana sensor ini merupakan penyembunyian atau penghilangan informasi relate benar yang dapat mengancam sebuah kekuasaan dan dianggap sensitif. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah ujaran kebencian. Ya, mungkin teman-teman sering mendengar, sering melihat berita-berita yang beredar di luar sana mengenai demonstrasi yang memang berisi ataupun mengandung ujaran-ujaran kebencian, penghinaan, bahkan cacian, sekaligus pelecehan. Kemudian diskriminasi yang ketiga itu adalah diskriminasi hukum. Diskriminasi terhadap hukum ini memang masih terjadi di negara kita, di mana adanya aturan-aturan ataupun undang-undang yang dibuat namun bersifat membatasi suatu hak individu ataupun kelompok, sehingga bernilai tidak adil dan dapat merugikan salah satu pihak. Bentuk diskriminasi yang keempat yang sering terjadi di negara kita adalah ancaman terhadap para jurnalis. Ya, ini berupa ancaman ataupun bahkan serangan fisik terhadap mereka para jurnalis yang sedang memperjuangkan, yang sedang berusaha untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dan yang terakhir, bentuk diskriminasi yang terjadi di negara kita adalah sebuah pembungkaman, di mana upaya pembungkaman para suara-suara kritis itu dibungkam. Di balik bentuk-bentuknya, diskriminasi dalam kebebasan bersuara juga memiliki faktor-faktor tertentu. Mungkin bukan hanya dalam kebebasan bersuara, melainkan diskriminasi dalam segala hal. Yang pertama, adanya kekuasaan. Ya, mereka yang memiliki kekuasaan itu sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk pembungkaman ataupun untuk pembatasan kebebasan dalam bersuara. Yang kedua, adanya rasa takut. Ya, ketakutan seperti konflik itu dapat mendorong sebagian individu ataupun kelompok lainnya itu untuk membungkam sehingga mereka tidak berani untuk bersuara dan menyatakan kebenarannya.
faktor yang ketiga adalah stigma. Ya, stigma dari kelompok minoritas itu dapat menjadi alasan bagi mereka untuk membungkam suara mereka. Dan yang terakhir adalah ekstremisme, di mana ekstremisme ini dapat mendorong mereka kepada intoleransi dan kekerasan terhadap perlakuan sebagian kelompok atau individu tertentu. Itulah faktor-faktor yang dapat ditimbulkan dari adanya diskriminasi dalam pembungkaman suara. Nah, di balik faktor ada juga dampak. Ya, banyak sekali dampak yang terjadi ketika seseorang ataupun sebagian kelompok melakukan diskriminasi, terutama diskriminasi dalam kebebasan bersuara. Yang pertama, terhambatnya demokrasi. Yang kedua, terhambatnya perkembangan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, semakin menaiknya konflik. Lalu bagaimana sih upaya kita untuk menghadapi atau mengatasi diskriminasi dalam kebebasan bersuara? Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi diskriminasi dalam kebebasan bersuara. Pertama, adanya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan bersuara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang kebebasan bersuara dan bentuk dari diskriminasi. Yang ketiga, masyarakat harus aktif dalam menyuarakan hak-haknya dan menolak segala bentuk diskriminasi. Yang terakhir, membangun komunikasi yang inklusif untuk memahami sebuah perbedaan dan menghargai keberagaman. Nah, itulah tadi beberapa upaya untuk kita bisa mengatasi diskriminasi dalam kebebasan bersuara. So, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you.